bahwa pentasarufan zakat itu kepada asnafus samaniyah atau golongan 8 yang terakhir kemarin itu Ibnu Sabil. Itu harus semuanya. wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi walidina wa walidikum wa awatina wa awatikum wa awatil muslimin sallallahu alaihi wa sallam rasulihim wa furim sallallahu alaihi wa fatihah aumna syaitan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi wa ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu utawi dawane Ki Musannaf wa ila man wujida minhu ay al asnafi tegese pira-pira golongan fihi iku tetep ing dalem qaul isyaratun utawi isyarah ila annahu maling sak temene kelakuan iku idza fukida mongko tekalane den sepekaken itu iki dafaqada mongko tekalane sepi apa ba'dul asnafi sebagaiane pira-pira golongan wa wujida lan den temu apa al ba'du sebagian tusrofu den tasarruf napa zakat liman lan wong ujida kang ditemu sapa siman fa in fukidu mongko lamun den sepekaken sapa se asnaf kulluhum sekabehane asnaf khufidat mongko den reksa apa zakat hatta tujadu sehingga den temu apa se asnaf kulluhum sekabehane asnaf au ba'duhum utawa sebagiannya asnaf. Di kemarin diterangkan bahwa pentasarufan zakat itu kepada asnafus samaniyah atau golongan 8 yang terakhir kemarin itu Ibnu Sabil. Itu harus semuanya minimal 3 orang dari masing-masing golongan fuqara, masakin dan seterusnya. Itu mazhabnya Imam Syafi'i seperti itu. Terus kemarin ada apa itu dari Syafi'iyah yang mengatakan ya memperbolehkan walaupun satu dari satu golongan boleh. Yang sudah saya terangkan kemarin itu. Ya. Apa enggak boleh kita pindah mazhab? Boleh, cuma dalam kitab Buya itu terangkan untuk pindah mazhab itu sesuatu yang sokbun, katanya itu sulitnya itu karena satu, memang kita tidak kebanyakan yang biasanya ngaji Syafi'iyah itu kitab-kitabnya ya Syafi'iyah, kecuali kalau memang punya kitab-kitab yang lain. Itu sulitnya di situ. Dan lagi juga harus memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan mazhab yang diikuti. Katakanlah mazhab Hanafi, ya harus sesuai dengan syarat dan lain sebagainya menurut mazhab Hanafi. Kecuali kalau memang ada Syafi'iyah yang mengatakan kita disuruh begini, ternyata tidak sama dengan imam mazhabnya. Itu kok sama dengan mazhab imam lain. Kita tidak mengikuti mazhab imam lain, tapi kita mengikuti ulama Syafi'iyah yang Syafi'iyah itu sudah mentarjeh mazhab yang lain itu. Makanya kita diarahkan ke sana. Contohnya seperti hanya kita niat berpuasa. Ya. Niat berpuasa itu setiap malam harus niat. Karena apa? Puasa itu selama 30 hari
hari pertama, kedua dan ketiga itu masing-masing itu adalah ibadah sendiri-sendiri, bukan ibadah secara menyeluruh secara 30 hari, bukan begitu. Tidak seperti sholat. Kalau sholat 4 rakaat itu satu ibadah, sehingga tidak harus 1 rakaat niat, 2 rakaat niat lagi, nggak begitu. Tapi kalau puasa, masing-masing hari, tiap-tiap hari itu adalah ibadah sendiri. Makanya butuh niat sendiri-sendiri. Kalau niatnya pertama diniati puasa 1 bulan penuh, maka yang jadi di puasa itu adalah hari yang pertama tok. Ini kalau mazhab Syafi'i. Tapi ulama mazhab Syafi'iyah itu menyarankan agar mengikuti mazhab yang mengatakan walaupun niat pertama tok awal bulan diniati selama 10 hari itu cukup. Tapi kita tetap setiap hari niat. Sewaktu-waktu kita lalai, maka itu diarahkan ke situ. Itu ulama Syafi'i yang mengatakan begitu. Itu senada dengan pendapatnya Imam Malik. Tentunya yang mengarahkan begitu kan sudah mengetahui syarat-syaratnya. Kalau cuma khilafan lil Hanafiyah, khilaf beda halnya dengan pendapatnya ulama mazhab Hanafi. Nah ini yang harus dicari dulu ini untuk ikutnya itu. Jadi kalau memang sebagian atau keseluruhan, kalau sebagian orang yang mustahiquz zakat, yang berhak menerima zakat itu tidak ada, seperti kemarin saya sampaikan itu, maka ya diberikannya saja kepada yang lain. Karena pemberian zakat kan harus merata kepada semua golongan yang ada. Kalau sebagian nggak ada, katakanlah yang ada itu fakir dan miskin tok, ya itu yang ada itu. Ya. Kalau tidak ada semua, ya apa? Zakat tidak harus diberikan seketika itu. Ya menunggu sampai ada, walaupun sebagian. Gitu. Jadi kenapa niku fa in fuqidu kulluhum khufidatiz zakat hatta yujadu kulluhum au ba'duhum. Ya. Tapi nggih mboten enten gitu. Tapi nggih mboten menutup kemungkinan lek menawi pun terus lek pun akhir zaman itu tidak ada orang yang mau menerima sedekah termasuk zakat. Saniki sik kathah nggih. Sik kathah. Bahkan jaluk-jaluk nih. Nggih, harus muslim. Non muslim enggak boleh. Nggih. Jadi syaratnya mustahik harus muslim. Wala yaktasiru. Iki napa? Wala yaktasiru ora kena nyendak utawa ngringkes sapa wong fi i'taiz zakati ing dalem oleh ngekekaken zakat ala akal la ing atas sithik min salah satin saking wong telu mingkul lisinfin saking saben-saben golongan minul asnafi sang golongan as-samaniyati kang 8. Jadi dalam pembagian memberikan zakat itu tidak boleh kurang dari 3 orang dari masing-masing golongan. Miskin minimal 3 orang, fakir minimal 3 orang, dan seterusnya. Ini mazhab Syafi'i. Untuk kecuali amil, betul. Nanti wonten iki. Illal amila angil, kecuali amil. Fa innahu mongko satan amil iku ya juzu nang apa ayaku nek ono sapa si amil iku wahidan siji. In hasolat lamun hasil bi kelawan akhid op al kifayatu kecukupan. Jadi kecuali amil. Jadi untuk yang lain mestinya harus yaitu minimal 3 yang ada. Katakanlah di sini yang ada fakir, miskin, gharim, budak sudah nggak ada, perang nggak ada, katakanlah nggak ada sudah sabil. Ibnu Sabil katakan sudah ada. Dia tinggal berapa nih? 6 golongan. Fakir, miskin, mu'alaf nggih, bisa kata. Biasanya mu'alaf nggih, enten sing keloyongan minta zakat ngoten biasa. Boten dibagi malah ngene iku.
Wa idza surifa lan den nalikane den idza surafa lan nalikane ngwehken sapa si wong lisnaini maring wong loro mingkul lisin fen saking saben-saben suwi saking saben-saben golongan uri mamong nempui sapa si wong asli salisi maring wong kang nomor 3 akal lamutama walin ping lu sedikit perkara kang den ajilat. Jadi kalau memang memberikannya tidak pada 3 orang dari masing-masing golongan, maka dia harus nempui pada orang yang ketiga. Itu. Wa khamsatun utawi wong 5 iku la juzu ora menang apa dah uha ngowaken zakat ai zakatu teges ai zakat zakat ilahi maring wong 5. Jadi ada orang 5 yang tidak boleh diberi zakat. Artinya bukan mustahik. Siji al-ghina suci wong kang sugih bimalin kelawan bondo au kasabin utawa penggawean. Jadi kebalikan daripada fakir dan miskin kemarin. Jadi orang yang sudah cukup, artinya kaya dengan hartanya atau kaya dengan pekerjaannya yang sudah mencukupi kebutuhannya, maka dia sudah tidak tergolong orang yang miskin atau fakir. Kalau atas nama yang lain boleh, walaupun hina tapi lah amir, tapi punya perang tapi itu. Ya malaf dan sebagainya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, janda dan anak yatim itu tidak boleh menerima zakat kalau atas nama jandanya dan anak yatimnya. Tapi kalau memang betul-betul itu dia yang lain fakir, miskin atau nopo ikut perang lah, menawi punya hutang dan lain sebagainya, maka wal abdu lan budak wa banu hasimin lan banu hasim keturunannya Bani Hasim wa banu Muthalib lan banu Muthalib, termasuk Imam Syafi'i ini keturunannya Banu Muthalib, jalure tengene Banu Muthalib saun padha hukum manau Kanjeng Nabi nggih saking jalur Bani Hasim saking Bani Muthalib, Abdul Muthalib, nggih. Terus Habib, Syarif. Nggih, boten asal. Terus al-murad bil banin, banu niku mayasmul banat. Banu itu kan laki-laki. Lha ya apa sing wedok-wedok termasuk mayasmul banat. Nggih. Jadi niki perlune napa? Kanjeng Nabi itu kan juga enggak boleh menerima sedekah. Nggih. Dados ngeten. Anu iki apa namanya? Habib iki. Sedekah. Lho, sedekah Boten apa iki. Cuma zakat mawon iki. nggih. Dados ngeten, alasane mboten nangsal niku fala yajuz zakat ilahu. Karena napa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi shadaqat innama hiya ausakhun nas. Terus kanjeng Nabi, karena apa? Ahlul bait itu kok tidak boleh menerima zakat. Karena terus kanjeng Nabi inna hadhihi shadaqat innama hiya ausakhun nas. Zakat itu adalah kotoran. Jadi kita mengeluarkan zakat itu mengeluarkan kotoran yang ada di barang itu. Wa inna la takhillu li Muhammadin wa la li ali Muhammadin. Jadi ausah atau zakat itu tidak halal bagi Kanjeng Nabi Muhammad dan keluarga-keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad. Karena apa? Muhammad dan ahli Muhammad itu terus-terusan ini inna lakum fi khumusil khumus ma yakfikum au yughnikum. Karena
beliau-beliau itu sudah ada bagian dari seperlima dari harta ghanimah. Kalau dulu itu ada harta rampasan perang. Harta rampasan perang dibagi 5. Yang seperlimanya itu untuk zuriyah, untuk ini Banu Hasyim dan Banu Thalib. Makanya mriki diterangkan Banu Hasyim dan Banu Thalib itu tidak boleh dikasih zakat. Okay. Sawaun padha uga mana nyegah sapa se Banu Hasyim Banu Thalib haqqahum ing hake Banu Hasyim Banu Thalib min khumusil khumus saking seperlimane para limo amla utawa ora, baik dia beliau niku tidak mau menerima seperlima dari seperlimanya harta rampasan itu atau menerima, tetap tidak diperbolehkan. Alasannya zakat itu adalah kotoran. Jadi karena zakat itu tujuannya membersihkan. Kalau zakat fitrah yang membersihkan diri, kalau zakat mal membersihkan mal itu daripada kotoran yang ada di situ. Karena di situ ada hak daripada orang-orang yang berhak menerima zakat. Betul. Kecuali amil ya. Maksudnya ya nama? Kecuali yang baik terus amil. Habib itu. Boten asal. Niki boten anu. Niki baik niku fuqara napa masakin, ini enggak boleh dikasihkan zakat lah. Boten cukup. Boten asal nggih. Zakat karena itu niku wau kotoran, nggih. Kotoran pun boten pantes lek diberikan tenggene niku ngoten. Karena mulianya. Mulianya nggih.